tapi pada akhirnya kita harus berbagi karena yang kita dapat nggak akan mengurangi rezeki kita gitu. Alhasil ya betul, saya punya 50 karyawan dan mereka punya rezekinya sendiri, nggak mengganggu dengan rezeki saya. Dan proyek terbesar di ini ya tahun ini, alhamdulillahnya juga kebetulan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI gitu ya. Kemudian juga itu yang membawa saya untuk apa ya bisa ke banyak negara. Salah satunya hal yang paling berkesan dalam hidup saya adalah Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster dan sudah bersama kita jauh-jauh dari Jember dan masih kuliah, masih mahasiswi juga ya. Namanya Kak Wardah. Langsung kita sapa ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nih seseorang yang kali ini akan menginspirasi kita nih ya ceritanya. Ya, ini. betul. Kalau boleh tahu Mbak Wardah sekarang kuliahnya semester berapa nih? Untuk saat ini saya sedang kuliah di semester 7 ya. Jadi kan kemarin setelah UAS, insya Allah beberapa bulan lagi ini sudah memasuki semester 7. Oh, berarti masa-masa ending ya, hampir akhir selesai gitu ya kuliah. Sisi berat-beratnya Iya, bisa ya. dibilang gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Oke. Kita juga sudah banyak sekali mendengar cerita Kak Wardah yang sekarang itu banyak sekali sudah bukunya, Masya Allah. Prestasinya sudah oke-oke lah. Tapi kita sebelum kita merambat ke apa sih yang sudah dicapai sama Mbak Wardah ini semuanya, kita pengen tahu dulu nih sebenarnya Kak Wardah ini basic orang Jemberkah atau merantau gitu? Oke. Ini saya mulai dari awal ya, Kak. Untuk ceritanya gitu. Jadi saya itu mahasiswa semester 6 di Universitas Jember ya. Tapi asal dan domisili saya, tempat tinggal saya itu di Banyuwangi. Jadi saya merantau ke Jember karena waktu itu saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk berkuliah sarjana ya di Universitas Jember seperti itu. Pada awalnya sih sebenarnya saya di UIN ya, Universitas Islam Negeri Jember. Karena waktu itu saya berpikir pada perekonomian keluarga yang mungkin belum stabil ya. Jadi saya mencari beasiswa sehingga dapatlah saya di Jember, di Universitas Jember dengan program beasiswa bidik misi Banyuwangi Cerdas seperti itu. Kalau boleh tahu, dari background keluarga gimana? Kalau background keluarga sih ini ya, pada umumnya aja, mungkin di tengah-tengah sederhana aja, yang nggak terlalu kaya atau yang nggak terlalu miskin. Hanya saja pada waktu itu memang kondisi perekonomian lagi nggak stabil karena ayah waktu itu sempat dioperasi seperti itu ya, sehingga itu memunculkan titik semangat yang mungkin harus beberapa langkah lebih maju daripada teman-teman. Yang semulanya mungkin kita cuma harus belajar, kemudian fokus dalam kuliah, tapi di sana saya harus memutar otak bagaimana kuliah ini tidak memberatkan orang tua. Selain itu juga saya mendapatkan ini ya, apa namanya, passive income atau penghasilan dari kerja keras sendiri seperti itu. Berarti waktu itu Kak Wardah dapat support full ya dari orang tua. Ketika harus pastinya dapat support full. Iya. Sejujurnya saya itu kan anak terakhir ya dari 3 bersaudara, Kak. Karena memang saya anak perempuan gitu. Sebetulnya kan anak perempuan masih harus dimanja-manja sebetulnya ya. Tapi memang keadaan menuntut saya untuk mandiri seperti itu. Karena singkat ceritanya itu dulu saya tahun 2018 itu kan masih SMA. Masih SMA itu karena waktu itu bingung ya mau apa, basic SMA saya itu kayak cabang dari pondok pesantren gitu ya. Jadi lumayan tidak seaktif negeri dan teman-teman saya yang lainnya. Akhirnya saya coba nih nulis di salah satu platform yaitu Wattpad gitu ya. Itu semacam nulis novel seperti itu. Karena juga gak ada kegiatan akhirnya saya nulis gitu. Setelah itu saya tuh tulisan itu karena mungkin apa ya bingung juga apa yang mau ditulis, kemudian emang gak ada basic atau keturunan dari seniman, sehingga ya udahlah saya fokus belajar aja.
pada waktu itu tahun 2020 ketika 2 tahun saya nggak nulis lagi gitu, teman-teman saya ada yang DM di Instagram gitu, "Mbak, tulisannya viral nih di Wattpad gitu, coba dibuka lagi," gitu ya. Akhirnya saya buka lagi pada waktu itu, kemudian memang betul pada waktu itu tulisan saya itu apa ya, views-nya itu melonjak seperti itu. Jadi saya coba untuk nulis lagi berkat support dari teman-teman penulis, sahabat-sahabat saya. Kemudian karya pertama saya dipinang nih sama salah satu penerbit ya daerah Jember. Itu saya kemudian menerbitkan buku pertama tahun 2020 ya. Kemudian direpublish tahun 2021. Dan itu kemudian bestseller ya. Itu yang menjadikan modal awal pertama saya terjun ke dunia kepenulisan. Seperti itu. Jadi sambil waktu itu COVID ya, kebetulan COVID juga, kita nggak bisa mobilitas kemana-mana. Akhirnya saya coba untuk menulis buku seperti itu. Pada tahun 2021 akhir, banyak nih teman-teman yang nanya kayak gini, "Mbak, gimana sih cara nulis itu, cara nerbitin buku itu?" Karena waktu itu saya masuk di 14 media berita ya nasional gitu, termasuk Kompas, kemudian CNN juga masuk juga. Itu kemudian jadi apa ya, diundang untuk ngisi apa, motivasi seperti itu, kemudian program menulis dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman saya nanya ini, "Gimana sih Kak caranya nulis?" gitu ya. Akhirnya saya coba, oh mungkin ini akan jadi peluang bisnis ketika saya coba buka penerbitan buku seperti itu. Akhirnya bersama saya dan juga teman-teman kampus pada waktu itu dan juga teman-teman SMA saya apa ya, memulai usaha lah penerbitan buku kecil-kecilan. Lambat laun kemudian usaha itu berkembang, kemudian hingga hari ini puncaknya itu apa, ada 600 judul sudah diterbitkan oleh penerbit kami dan saya juga udah masuk Ikatan Penerbit Indonesia, dan proyek terbesar di ini ya, tahun ini alhamdulillahnya juga kebetulan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI gitu ya. Kemudian juga itu yang membawa saya untuk apa ya, bisa ke banyak negara. Salah satunya hal yang paling berkesan dalam hidup saya adalah ketika saya tuh waktu itu pengen banget nih umroh gitu ya. Karena memang dari background yang ekonominya ngedown terus dapat beasiswa juga kan berpikirnya gimana sih Kak bisa umroh dengan biaya pas-pasan gitu ya. Akhirnya saya coba itu pada waktu itu dan alhamdulillah dari enggak banyak sih nabungnya 3 bulan gitu saya berangkat umroh dan itu perjalanan traveling pertama saya ke luar negeri seperti itu. Nah, kemudian di kemarin ya terakhir di Mei 2024 dengan proyek ini ya proyek bersama Perpustakaan Nasional itu saya mendapatkan reward ke 3 negara yaitu Malaysia, Singapura dan Thailand dan insya Allah akhir bulan ini saya kembali untuk berangkat umroh karena itu merupakan cabang dari bisnis penerbit yaitu travel haji dan umroh seperti itu kira-kira. Sebenarnya sih basicnya Mbak Wardah itu emang suka nulis nggak sih? Jadi memang basicnya memang suka nulis ya karena saya itu lebih ke imajinatif ya suka berimajinasi daripada menghitung. Kan ada apa ya teman-teman saya suka menghitung, tapi saya lebih suka berhayal nih. Jadi menghayal apa gitu ya. Jadi saya tuangkan lewat nulis itu seperti itu. Jadi memang basicnya nulis, kemudian merambahlah ke bidang-bidang yang lain. Tapi memang berkat itu juga karena kuliah saya jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, itu kan selinier ya mungkin ya, selinier. Sehingga saya berpikir bahwa lulusan dari Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra tidak hanya bisa ditempatkan sebagai SPD atau guru atau profesi bahasa Indonesia dan lainnya. Mereka bisa bekerja di balik layar seperti contohnya di Kemendikbud, kemudian kita bisa bekerja di Perpustakaan Nasional, menjadi penerjemah, menjadi penulis, penerbit, dan sebagainya. Seperti itu. Kapan sih pertama kali banget gitu Kak Wardah ini mulai tertarik dengan menulis kayak gitu? Masih inget nggak sih? Masih, waktu itu kalau nggak salah akhir 2018 ya, saya tuh membaca novel ya, Ayat Cinta itu, karangan Habibur Rahman El-Shirazi. Kemudian saya tertarik nih, wah kayaknya saya coba nih ya untuk nulis gitu ya, dengan mungkin saya waktu itu novel pertama saya itu
sudah bercerita tentang bagaimana kehidupan luar negeri, padahal saya nggak pernah keluar negeri gitu. Dan hasilnya mungkin sebagai wasilah gitu ya, saya bisa menjelajah ke berbagai negara seperti itu. Saya yang basicnya suka menghayal gitu, Kak. Jadi itu yang jadi pemantik mungkin ya untuk saya menulis. Dari sekian banyak prestasi yang udah Kak Wardah punya ya, jadi yang paling pengalaman berharga apa sih? Yang paling berkesan lah dalam hidupnya Kak Wardah ketika kenapa prestasi waktu itu? Yang paling berkesan dalam hidup saya sebetulnya, memang saya tidak pernah berekspektasi lebih terhadap apa yang pernah saya lakukan. Saya hanya berpikir bahwa menjalani apa yang ada, bersyukur apa yang saya punya, dan mungkin pernah dengar ya Kak, bahwa remaja-remaja seperti saya rawan terkena apa ya, quarter crisis life seperti itu di kehidupan atau pertengahan usia gitu. Nah, mungkin hal yang berkesan bagi saya waktu itu ya, saya pernah ingat sebelum saya berangkat umrah itu, saya diajak sama kiai saya waktu saya itu pernah tabarukan 1 bulan untuk khatamin Al-Quran gitu ya, sambil saya nulis juga saya menghafal Quran gitu. Saya diajak gitu, ayo umroh gitu, bilang umroh. Jadi saya nyoba nih naruh DP gitu ya. Ya saya berharapnya ya udahlah, kalaupun saya nggak berangkat, setidaknya apa ya, koper dan lain sebagainya sebagai bentuk kenang-kenangan bahwa saya pernah ada niat mau umroh gitu. Akhirnya waktu itu PT itu bilang kalau harus pelunasan sekitar 3 bulan dari yang mengabarkan waktu itu. Nah, saya bingung nih. Waktu itu masih mahasiswa semester berapa ya? Semester 3. Kemudian saya itu ini ya, habis dari kampus ke basah-basahan ya, kondisi capek, lapar dan sebagainya, saya tuh di masjid gitu ya. Saya tuh berdoa, ya Allah, kalau hari ini saya itu sholat di masjid ini, semoga besok bisa sholat di Masjid Nabawi gitu. Dan langsung pada saat itu ada rekan saya dari Banten yang telepon, Kak Wardah, saya mau nerbitin buku nih gitu ya. Ya saya tidak berekspektasi lebih karena nerbitin buku berapa sih gitu kan, nggak sampai bisa sebanyak itu. Ternyata yang nerbitin dia adalah salah satu apa ya, founder dari Rumah Quran di Banten gitu. Dan penghasilan itu 1 hari bisa menutup biaya umroh saya seperti itu. Sehingga itu adalah hal yang paling berkesan dalam hidup saya ketika saya tanpa support apapun, tanpa support siapapun ya, mesti bantuan finansial, bantuan yang lain-lain gitu. Saya berhasil untuk mengumpulkan hal itu dalam sekejap. Itu yang berkesan sih untuk saya. Dan terakhir yang paling berkesan buat saya itu yang hari ini. Jadi saya tuh bertemu dengan salah satu apa ya, bukan petugas ya, tapi dia tuh termasuk orang-orang Kemendikbud yang membawa saya itu kenal dengan banyak sekali orang-orang besar seperti rektor, kemudian saya kenal juga dengan Kepala Perpustakaan RI, kemudian kemarin kita sempat ke Shah Alam Selangor untuk konferensi mahasiswa dan sebagainya. Jadi memang hal-hal seperti itu yang membuat saya berkesan selama saya ada di dunia kepenulisan, seperti itu Kak. Pernah nggak sih semua itu apa yang sudah terjadi sama Kak Wardah itu ada dalam angan-angannya Kak Wardah selama ini dalam hidupnya Kak Wardah? Sebetulnya nggak ada ya, karena jujur saya dulu itu pengen jadi tenaga medis atau apa ya, kesehatan gitu ya, pengen jadi bidan atau apa gitu. Tapi waktu itu ayah saya bilang kayaknya itu mahal banget deh gitu, lebih baik jadi tenaga pendidik aja. Sempat patah semangat ya, karena saya dulu itu lulus SMP, saya tuh nekat merantau ke Jember untuk tes di MAN 1 Jember dan juga MAN 1 Banyuwangi, dan saya tuh dapat red carpet dari apa ya, seleksi nasional waktu itu ya, MAN PK itu peringkat 26 dari 11.000 peserta. Tapi waktu itu saya lagi-lagi tidak diizinkan karena masih SMA, jangan merantau terlalu jauh gitu kan ya. Terus ya terhalang ekonomi gitu kan. Nah, itu sih yang apa ya, kayak beda gitu, tidak pernah ada dalam pikiran saya bahwa saya akan menjadi seorang penulis, pengusaha, ataupun bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Saya berpikir jadi orang biasa, hidup di Indonesia, kemudian meninggal di Indonesia tanpa tahu banyak hal, tapi Allah berkata lain, ternyata rencana Allah itu lebih indah daripada yang saya rencanakan dulu, seperti itu. Berarti sekarang kegiatan dan aktivitasnya Kak Wardah apa aja nih selain sibuk kuliah? Iya,
Jadi sekarang kesibukan saya sih sebenarnya itu masih jadi controlling penerbit ya. Kalau dulu saya tuh coba sendiri mulai dari tim editing, kemudian layout, pengajuan nomor seri, kemudian saya tim marketing. Saya sekarang mengontrol karyawan-karyawan saya. Alhamdulillah kemarin ada 50 karyawan di CV. Kemudian saya juga sekarang sedang coba merambah ke bisnis travel dan umroh dan ini ada pemberangkatan di bulan depan ya dan juga akhir tahun. Selain itu juga saya coba mau menulis lagi karena terhalang banyak kegiatan dan juga mobilitas yang tinggi. Karena kemarin juga dihubungi oleh tim kakak itu berulang kali saya minta maaf bahwa saya masih ada kegiatan di negara lain sehingga saya takut tidak menyesuaikan jam di Indonesia. Jadi sambil nunggu masuk kuliah nih Kak, mungkin apa ya tinggal KKN ya, tinggal KKN kemudian skripsi. Jadi saya coba untuk bekerja dan membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman saya yang mungkin membutuhkan seperti itu. Oh, mantap Ini banget. mantap nih. Jadi bisa dibilang juga mahasiswi ya, tapi berpenghasilan nih ya. Nah, kan gini, di luar sana masih banyak juga pelajar ataupun mahasiswa yang masih mungkin penghasilannya dapat dari orang tua. Nah, sedangkan Kak Wardah di sini sudah bisa menghasilkan sendiri. Itu boleh di-spill dulu nggak sih sebenarnya berapa perkiraan penghasilannya Kak Wardah selama Iya, ini? benar-benar. Biar jadi motivasi dong. Iya, iya benar. Oke. Jadi seputar penghasilan ya, saya masih ingat dulu pertama kali saya mendapatkan upah itu 30.000, tiga Wow. puluh ribu rupiah dan 2 tahun menulis. Dan alhamdulillah sekarang mungkin sudah 5 digit ya. Oh, 5 digit. Keren, keren, keren. Jadi memang Iya. sebagai kita pelajar mahasiswa di luar sana yang masih sedikit-sedikit orang tua, ini contoh nih Kak Wardah nih bisa menghasilkannya kan ya. Gak apa-apa ya di awal sedikit aja deh gitu ya kan. Nanti Ya. lama-lama gitu ya. Tapi gini, mungkin ada teman-teman sobat RTV juga yang menonton video ini, dia itu pengen mereka suka nulis, mereka pengen banget menulis, cuma untuk memulai satu kata itu terkadang susah gitu loh. Mungkin bisa di-spill gitu. Apa sih rahasianya gitu yang akhirnya kita tuh encer gitu kepala gitu dengan kalimat-kalimat yang bagus gitu. Oh, iya. Jadi mungkin menulis itu menurut saya bukan sesuatu yang bisa kita rencanakan ya. Jadi besok saya harus nulis nih jam 8 gitu ya. Tapi menulis itu adalah sebuah ekspresi dari seorang seniman atas apa yang mungkin dia alami atau perasaan yang mungkin ingin dia tuangkan dalam sebuah tulisan. Mungkin kalau kita belum pernah mobilitas ke tempat-tempat yang bagus, kita bisa membaca buku sebagai referensi untuk kita menulis. Selain itu, kita juga bisa untuk ini nih, cari teman yang produktif. Jadi teman yang produktif untuk kita membiasakan membentuk pola habit yang juga bisa kita untuk nulis ya. Jadi jangan apa ya, jangan malas baca intinya. Jadi ada pepatah nih, kalau kita membaca, kita bisa mengenal dunia. Tapi kalau kita menulis, kita bisa dikenal sama dunia seperti itu. Jadi pertama itu kan membaca. Setelah kita rutin membaca, kosakata kita meningkat, itu akan membuat kita makin banyak ya improvement dalam menulis seperti itu. Kemudian kita coba untuk dari hal-hal sederhana, contohnya puisi, kemudian prosa, atau juga kalau misal sudah bagus nih cara nulis novel, kita mulai satu hari satu halaman atau sebagainya. Intinya mulai aja dulu gitu. Sesuatu yang tidak dimulai itu namanya pembohongan ya. Jadi hanya sekedar rencana gitu tidak dimulai. Intinya kita usaha dulu deh gitu, baru Iya nanti bener. akan ada jalan di sana. Kita kan tadi sudah bicara soal prestasi Jia, tapi pernah nggak sih Kak Wardah ada di titik terendah? Di titik terendah mungkin sering ya, tapi memang kita tidak bisa untuk mempublikasi hal itu karena sekali lagi kadang dunia tidak peduli tentang kesedihan kita. Mereka hanya peduli tentang yang dicapai kita gitu. Itu memang sebuah
apa ya, cerita jahat dalam dunia bisnis juga seperti itu. Mereka nggak peduli mau kita bangkrut, mau kita nggak punya uang. Kalau kita nggak punya uang kita disingkirin, ya memang seperti itu. Mungkin hal hari-hari terberat saya itu baru kemarin ya, saya merasa. Tapi ada 2021 waktu saya ingin memulai usaha itu juga berat sekali. Karena waktu itu saya nggak punya temen nih. Otomatis kalau saya butuh partner, itu kan juga butuh gaji ya untuk dia. Tapi alhamdulillah saya punya partner nih, sukarelawan nih dari Bondowoso juga gitu. Dia membantu saya dalam penerbitan dan kemarin tuh titik terendah ya karena pertama itu ayah masuk kembali ke rumah sakit gitu ya. Kemudian sempat ada trouble di bisnis akibat penundaan gitu ya, penundaan pencairan gitu ya, yang berefek pada banyaknya karyawan yang ditunda juga gajinya, sehingga saya sebagai pimpinan itu harus berpikir bagaimana semuanya bisa teratasi. Dan qadarullahnya mungkin rencana Allah memang selalu baik ya untuk saya. Saya kemudian ditelepon oleh rekan PT dari Banyuwangi itu, Mbak Wardah bisa nggak nganterin jamaah umroh bulan depan gitu. Wah ini sebuah reward ya. Jadi ketika kita punya kesedihan, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik gitu loh. Ada jalan yang lebih baik. Jadi seindah-indahnya rencana kita nih, pasti lebih indah rencana Allah gitu. Yang namanya kesedihan tuh pasti ada nikmat yang akan dikasih yang luar biasa oleh Allah gitu. Nah kalau boleh tahu nih, travel untuk umroh dan haji itu sudah dimulai atau akan launching? Sebetulnya udah dimulai ya, cuma ini Kak, karena memang itu adalah pelebaran dari penerbitan buku ya. Jadi sebetulnya saya masih fokus untuk teman-teman yang masih muda nih untuk berangkat, misalnya backpacker atau juga pengen umroh plus mana, plus Turki. Nah, itu saya lebih welcome ke itu karena mungkin anak muda itu lebih kooperatif ya daripada yang dalam konteks sepuh, kan harus ada ekstra penjagaan gitu ya. Jadi mungkin sekarang saya fokus untuk pengembangan yang itu. Tapi untuk mulainya mungkin sudah mulai lama ya, semenjak waktu keberangkatan pertama itu Agustus 2023 jamaah backpacker ya, jamaah private, dan ini insya Allah akhir tahun ada jamaah lagi backpacker juga. Jadi mungkin fokus di itu ya, yang muda-muda deh gitu, yang kita samaan gitu, mudah diatur gitu. Semoga kita terpanggil. Boleh di-spill mungkin atau Instagramnya atau yang mungkin buat Sobat RTV yang nonton, oh keren nih kayaknya backpackeran daripada hanya mungkin keliling di Indonesia, sesekali dong kita juga beribadah ya kan. Jadi Instagramnya itu ada di mungkin Instagram utama itu Penerbit Perkasa 1 ya. Jadi nanti ada part of Penerbit Perkasa 1 sebagai bentuk cabang usaha grup gitu, ada Perkasa 1 travel umroh gitu ya. Selain itu juga ada saya bikin program sama teman-teman ISEA, jadi International Study Abroad gitu ya. Jadi kita studi banding, semacam program MBKM dari Kemendikbud. Saya juga membuat program di mana mahasiswa akhir bisa penelitian di negara lain, atau juga kita bisa ini apa namanya KKN di negara lain. Kemudian kita juga bisa liburan atau apa ya untuk penelitian jurnal dan sebagainya. Jadi nggak hanya di umroh ya, tapi kita juga bisa di mancanegara untuk penelitian itu, dan sedang saya coba programnya untuk digalakkan dan semoga terrealisasi di tahun ini ya. Tapi untuk umrohnya bisa cek di Perkasa 1 Travel Umroh. Oke, Perkasa 1 Travel Umroh. Oke, nah sekarang nih buat Sobat RTV yang nonton, mungkin Kak Wardah bisa memberikan tips-tips nih. Gimana caranya biar bisa seperti Kak Wardah lah minimal. Atau menjadi mahasiswa yang produktif. Ya, yang produktif. Saya yakin bahwa Wardah tuh jadwalnya padat merayap gitu ya, tapi semuanya gitu diambil. Mulai dari nulis, semualah pokoknya yang diambil, nggak ada diemnya. Gitu. Nah gimana sih untuk bisa menjadi anak muda yang produktif kayak Mbak Wardah ini? Ya pastinya setiap setiap motivator atau setiap orang yang dirasa berhasil pasti memiliki tips-tipsnya sendiri. Tapi sebanyak apapun tips yang akan saya berikan atau motivator lain berikan, itu hanya 10% untuk membantu teman-teman berhasil. Sisanya adalah usaha dari teman-teman sendiri, 90%-nya.
Jadi kalau soal tips, itu seperti yang kita lihat di TikTok, memang betul, gak semudah omongannya motivator, kita harus semangat, kita harus ini. Enggak, tapi adalah ya tips-tips yang akan saya berikan, mungkin ini realitanya, saya mengalami sendiri. Yang pertama, mulailah dari hal-hal kecil gitu. Jadi apapun itu, hal-hal kecil mungkin itu yang akan membawa kita pada suatu hal yang besar. Kalau kita pernah baca buku ya, saya pernah baca buku itu, ketika ada sebuah palu yang apa ya, mengetok apa sih namanya, Mhm. sebuah batu gitu ya. Iya. Itu kemudian walaupun itu diketok-ketok selama 99 kali, kemudian batunya pecah di ketokan 100, itu bukan berarti yang 100 itu yang dapat memecah batu, tapi usaha dari 99 kali itu. Jadi mungkin kalau kita usaha hari ini kita dapat partner, kita kemudian dapat relasi. Nah, jangan sungkan untuk kita berteman dengan siapapun, welcome kepada siapapun, karena mungkin mereka bisa membantu kita dalam bidang relasi. Itu yang pertama. Mhm. Yang kedua, itu adalah jangan pernah menggantungkan harapan kepada siapapun. Jadi kalau misal kita ingin berubah atau bertindak atau berhasil, jangan sesekali kita berharap atau menggantungkan kehidupan kita sama satu orang. Nah, saya pernah mengalami itu ketika saya percaya kepada salah satu partner saya, ketika dia meninggalkan saya, itu menjadi sebuah ancaman besar. Jadi saya ngedown gitu, kayak aduh saya sama siapa lagi nih gitu. Jadi memang kita harus bisa berdikari, walaupun seorang perempuan kita harus punya basic ya, entah itu memasak, silahkan kalau memang hobi masak, bukalah jualan kue. Kalau misal hobi baca buku, cobalah jadi penulis. Kalau misalnya suka make up, cobalah jadi MUA. Kalau misalnya suka lain-lain, kita coba aja gitu. Kita promosi ke teman-teman dan sebagainya. Di samping kita memiliki pekerjaan utama. Karena kita nggak bisa dong selama hidup kita dari misal umur 20 sampai umur 60 kita kerja terus ke orang gitu kan nggak mungkin. Pada akhirnya kita akan ada masa pensiun yang dimana kita harus punya passive income untuk apa ya, sebuah pegangan kita. Memang nggak semua hal tuh butuh uang, tapi sekarang itu memang realistisnya untuk apapun yang jalan ya uang. Kalau emang kita pernah nemuin beli cilok terus kita bayar tukang cilok pakai pelukan dan kasih sayang gitu kan nggak? Pastinya pakai duit gitu ya. Pohon Jadi terima kasih doang kuncinya ya. orang-orang bisnis. Jadi itu tipsnya ya. Yang pertama memang mulailah, kemudian cari relasi, kemudian selanjutnya itu jangan bergantung sama orang lain. Yang terakhir, setiap apa yang kita lakukan pasti ada titik terendah, titik tertinggi dan sebagainya. Tugas kita adalah tetap pada jalur yang ada. Jadi kalau memang kita diniatkan untuk misalnya pengen buka apa salon gitu, ya udah sejatuh bangunnya salon itu cobalah perbaiki, jangan gonta-ganti bisnis ya. Baru kalau berhasil bukalah bisnis lain. Ada juga kan Kak yang misalnya berhasil nih di bidang bikin donat, terus karena sepi di minggu itu kemudian pindah jadi tukang tambal ban. Karena nggak semuanya bisa kita ini ya, bisa kita himpun. Mungkin kita bisa berhasil dalam satu bidang, belum tentu di bidang lain. Jadi tetapkan fokusmu dan jalan di fokus itu sendiri. Dan yang terakhir jangan lupa kehadiran orang-orang seperti orang tua, doa teman-teman, kemudian doa para guru dan sebagainya tetap kita jaga. Karena ada sebuah pepatah yang mengatakan kalau memang hari ini usaha kita mudah berarti itu dapat tirakatnya orang tua. Namun kalau hari ini usaha kita tuh sulit berarti itu kita nirakati anak putu seperti itu. Jadi walau kita susah kita harus percaya mungkin itu tirakat kita buat anak-anak kita. Tapi kalau sekarang kita berhasil mungkin itu doa dari orang-orang tua kita terlebih dahulu. Jadi jangan lupa sama mereka. Dan yang terakhir terakhir banget nih itu sodakoh ya, jangan lupa. Karena kebiasaannya nih orang baru pegang duit nih ya, dulu saya kayak gitu juga Kak, jadi baru pegang duit pelit tuh, nggak mau dikeluarin, aduh saya eman banget sama duit gitu. Ini perjuangan buat dapetinnya gitu ya. Susah banget dapetinnya gitu. Iya. Tapi bilang sama saya, waktu itu saya tuh punya karyawan satu cuma. Saya tuh kayak aduh emang lah buat bayar karyawan saya yang ngerjain semuanya. Tapi pada akhirnya kita harus berbagi karena yang kita dapat nggak akan mengurangi rezeki kita gitu. Alhasil ya betul, saya punya 50 karyawan dan mereka punya rezekinya sendiri, nggak mengganggu dengan rezeki saya.
Nah, kira-kira itu ya tipsnya dari saya, mulai dari penerbitan, bisnis, dan seputar perjalanan hidup seperti itu, Kak. Jadi memang kita memang sebagai anak muda dan tentunya Kak Wardah nih contohnya adalah anak muda yang produktif. Jadi memang kita sebagai siapapun kita sekarang nggak ada kata terlambat ya, betul ya Kak Wardah ya, betul ya. Jadi mau memulai Betul, jangan takut untuk memulai juga, dan pastinya juga buat sobat aktif yang nonton, ini bisa jadi pelajaran buat sobat aktif yang nonton ya, untuk terus membuat karya, apa ya, lakukan meskipun kita masih gagal di awal, bisa jadi di akhir ada hal yang indah dengan apa yang kita kerjakan. Oke, thank you betul, buat betul. Kak Wardah udah share pengalamannya nih. Aduh, di sini kita bisa banyak belajar banget ya, tips-tips dan juga ada cara biar kita nggak hanya diam mager aja, tapi kita bisa tetap berproduktif untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, terima kasih udah meluangkan Baik. waktunya. Aduh, Terima ini kasih kita Kak Astrid, Kak culik Randy. waktunya. Terima kasih banyak. Sukses selalu ya. Siap, Kak. Saya selalu juga. Thank you. Dan juga buat sobat RTV yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan tetap semangat. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.